nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita baca keterangan yang berikutnya dari Al-Allama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Syekh Saleh Al-Fauzan. Su'ila Al-Allama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ma hiya at-tariqa as-sahihah? Ma hiya at-tariqatu as-sahihah li talabil ilmi syar'i? Apa metode yang benar untuk menuntut ilmu syar'i? Fa'ajaba, maka beliau menjawab, at-tariqa as-sahiha li talabil ilmi syar'i anna at-talib yabda'u bil mukhtasarat thumma bil mutawassitat thumma bil mutawwalat. Kata beliau, metode yang benar di dalam mencari ilmu syar'i adalah seorang talib dia memulai dengan yang mukhtasarat, dia memulai dengan yang ringkas, thummal mutawassitat, kemudian yang pertengahan, summa bil mutawwalat, kemudian yang mutawwalat. Contoh ya ikhwan, anak gambarkan yang mukhtasarat, misalkan kitab. Yang mukhtasar apa? Ajrumiyah. Mutawassitat apa misalkan? Mutammimah. Yang mutawwalat misalkan Alfiyah, kayak gitu. Ya enggak? Alfiyah. Lebih luas dia, seperti itu. Nah, itu matan-matan semua, tapi matan yang ringkas, kemudian yang pertengahan, kemudian yang naik. Ya. Atau misalkan kalau buku fikih misalkan. Buku fikih misalkan yang ringkas apa? Misalkan yang ringkas Manhajus Salikin, itu ringkas. Ya enggak? Nah, itu contoh yang ringkas. Kalau yang mutawwalat apa contohnya? Misalkan kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, itu mutawwalat kan? Atau misalkan yang ringkas Al-Usul Tsalatsa, Kitab Tauhid. Kemudian yang pertengahan apa? Qurratu Uyunil Muwahhidin. Kemudian yang mutawwalat agak tebal lagi seperti Fathul Majid. Nah, itu tadi. Itu contoh. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, penuntut ilmu itu dia memulai bil mukhtasarat. Dia mulai yang ringkas dulu. Kemudian al-mutawassitat, naik yang pertengahan. Kemudian summa bil mutawwalat. Kemudian al-mutawwalat, yang tebal. Yabda bil mukhtasarat, dia mulai dari yang mukhtasarat. Nah, ya ikhwan, di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, fi kulli fannin ya'khudh mukhtasaran yahfazuhu wal mudarris yashrahu lahu. Jadi masing-masing bidang ilmu dia ambil yang ringkas. Dia hafalkan, gurunya mensyarah, menjelaskan. Contoh misalkan apa? Al-Usul Ats-Tsalatsah, pelajari matanya. Qaidul Arba, pelajari matanya. Usul Sittah, pelajari matanya. Nanti ustadz yang mensyarah, menjelaskan. Summa ba'da dzalika idzan taha minal mukhtasarat yantaqilu ilal mutawassitat. Kemudian kalau dia selesai dari mukhtasarat tadi, dia pindah ke al mutawassitat, ya. Pindah ke yang agak pertengahan, yang agak tebal. Jelas ya? Summa idzan anha hadhil marhala yantaqilu ilal mutawwalat. Kemudian kalau dia telah menyelesaikan marhala ini tadi, yang mukhtasarat, yang mutawassitat, selesai, maka dia pindah ke yang berikutnya apa? Al mutawwalat. Ke yang mutawwalat, yang besar kitabnya tadi, berjilid-jilid, gitu loh. Difahami? Contoh misalkan kalau belajar usul fikih, antum belajar yang mukhtasar apa? Kitab Usul min Ilmi Usul karya Syekh Ibnu Utsaimin.
Mungkin antum naik lagi, kitabnya apa? Kitab misalkan di atas usul min usul Al-Waraqat karya Al-Juwaini. Mungkin naik lagi dari Al-Waraqat tadi, antum naik ke yang atasnya. Misalkan Mudzakkir Asy-Shinqiti, kemudian naik lagi ke Rawdatun Nadhir atau yang semisalnya. Kata Syekh Mahdi Al-Jauna, wa hadza kalamun malihun wa bayanun sarihun fi anna at-tariqah as-sahihah li talabil ilmi innama takunu bil marahil la bis salasil. Nah, ya ikhwan, ini kata beliau, kalamun malih, ucapan yang sangat indah dan penjelasan yang sangat gamblang bahwasannya metode yang benar bagi seorang penuntut ilmu atau bagi pencari ilmu, metode yang benar dalam mencari ilmu yaitu dengan cara bil marahil, marhalah, tingkatan. Yang ini selesaikan ini, selesai ini pindah ke sini, selesai ini pindah ke sini, bukan dengan silsilah. Difahami? Metode silsilah ya ikhwan adalah metode yang berantai. Jadi marahil itu gini, pemula, selesai pemula, naik gini, kedua, naik ketiga, naik keempat. Itu namanya bil marahil, marhalah, marhalatul ula, saniyah, salisah, terus sampai tinggi. Bukan dengan metode silsilah. Antum paham silsilah? Silsilah itu gini, dia ambil bidang ilmu, ya, panjang sekali, tapi tidak naik-naik, gitu loh. Difahami? Itu namanya silsilah. Tapi yang antum pelajari bil marahil, ada marhalanya. Jadi belajar itu apa? Dari yang terkecil, kemudian yang ke atasnya, yang ke atasnya, yang ke atasnya. Nah, kalau silsilah ya ikhwan, kadang menghabiskan waktu, tidak kelar-kelar. Difahami? Oh, Allah alam ya ikhwan, Anda tidak mau menyebutkan kitabnya. Ada kitab bahasa Arab itu yang metodenya silsilah. Ya, silsilah. Anda tidak mau menyebutkan kitabnya. Mungkin antum tahu nih. Insya Allah tahu deh ya. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid ini silsilah. Kadang habis antum waktunya. Umur antum panjang di silsilahnya aja. Difahami? Mendingan antum pelajari matan ini, selesai matan ini naik ke sini. Selesai matan ini antum naik ke sini. Selesai matan naik ke sini. Ya toh? Jauh lebih baik dibandingkan antum silsilah, berantai. Difahami? Silsilah jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Misalnya belajar mustalah. Ya. Menyelesaikan silsilah kitabnya, ada silsilahnya, rantaiannya. Kitab mustalah ini naik ke sini, naik ke sini. Tapi sebenarnya itu masih satu tahapan. Difahami? Silsilah. Wadih? Makanya yang kita pelajari di sini, kita tidak menggunakan sistem silsilah. Tapi yang kita gunakan apa? Al-marhalah. Wadih? Jelas ya ikhwan? Ya. Contoh-contoh ya, afwan. Silsilah. Ada Nahwadi jilid 1. Nahwadi jilid 2. Nahwadi jilid 3. Ya toh? Ada ibtidai, ada mutawassithah, ada pokoknya ya, ada silsilah. Mendingan antum belajar
Boleh enggak? Bagus enggak? Bagus ikhwan. Tapi ya'khud ala talib al-umur, ngambil panjang umur kita. Wala yasulu ilal matlub, dan tidak menyampaikan kepada tujuan, panjang. Sekarang waktu antum, ada sebagian orang yang kadang belajar di pondok cuman silsilahnya aja panjang. Muyasar jilid 1, muyasar jilid 2, muyasar jilid 3. Iya enggak? Kenapa antum tidak belajar ajurumiyah? Selesai ajurumiyah antum naikkan ke mutamimah. Kan sama-sama nahu toh? Ya benar. Selesai mutamimah antum naikkan ke kotoran nada, selesai. Antum bisa mentelaah sendiri. Gitu loh. Jadi ada istilahnya tadarruj. Bukan metode salasil. Nghabiskan waktu antum bertahan di satu silsilah. Difahami? Faham letak metode beda tariqah salasil dengan metode marahil. Jelas? Wa qala hafizahullah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, duwinatil kutub, kitab itu sudah disusun. Wasaratil kutub munawwa'ah ma baina mukhtasarat wa mutawassitat wa mutawwalat. Sehingga kitab tersebut munawwa'atan, beragam, antara yang ringkas, yang pertengahan, yang mutawwalat. Li ajli ayyatadarrajat talibul ilmi fi akhdhil ilmi syai'an fa syai'an. Disusun buku tadi, ada yang mukhtasarat, ada yang mutawassitat, ada yang mutawwalat. Tujuannya apa? Dalam rangka seorang talib itu supaya bertingkat dalam mengambil ilmu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Wala ya'khudhuhu daf'atan wahidatan, dan supaya dia tidak mengambil sekaligus. Faman arada ay ya'khudhal ilma daf'atan wahidatan hurima minal ilmi marratan wahidatan. Maka barang siapa yang ingin mengambil ilmu sekali saja, maka dia akan terhalangi dari ilmu tersebut marratan wahidatan. Ya, sekali pula. Maksudnya, siapa yang ingin mengambil ilmu sekaligus, jumlatan daf'ah, jumlatan wahidah atau daf'atan wahidah sekaligus, maka akan spontan terhalangi sekaligus juga. Difahami? Summa qala, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, fakana al-ulama yaktubuna fi kulli ilmin min hadhil ulum mukhtasaran yabda'u bihi talibul ilmi. Sehingga dulu para ulama, mereka menulis masing-masing bidang ilmu buku ringkas yang dengan bidang ilmu tadi yabda' talibul ilmi, seorang talibul ilmi memulai, summa yatadarraj minha ilal kutub al-mutawassithah. Kemudian dari buku-buku tadi, ya, dia meningkat ke yang mutawassithah, yang pertengahan. Wahakadha, demikian seterusnya. Hadhihi at-tarbiyah as-sahihah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini tarbiyah yang benar. Wadih, jelas ya ikhwan? Ya tullabul alam. Faham tum? Jadi dulu para ulama menulis pada setiap bidang ilmu itu ada buku ringkas. Contoh misalnya bab mustalah, ada buku ringkasnya apa? Baiquniyah. Ya toh? Kemudian bab misalkan yang ringkas, qaid fiqhiyah, karya Sa'di. Masing-masingnya ada. Bab nahu ada yang ringkas lagi, apa nama selain Ajurumiyah? Al-Imriti. Ya ada, Manzumah Al-Imriti. Demikian seterusnya. Kata beliau, wa hadza huwa tadarruj as-sahih. Inilah yang disebut dengan tadarruj, meningkat atau tingkatan yang benar. Wa ma amilal ulama hadzal amal fil kutub illa an tajribatin wa an khibratin wa an hikmatin. Tidaklah para ulama melakukan perbuatan seperti ini pada kitab-kitab mereka. Mereka menyusun yang ringkas, yang pertengahan, ya, melainkan dalam rangka apa? Melainkan dengan dasar pengalaman dan ilmu yang sudah profesional, dan juga dikarenakan ada hikmah, ada tujuan. Contoh misalkan dalam bab fikih mazhab Hanbali.
ada kitab namanya Umdatul Fiqih yang ringkas. Ya, Umdatul Fiqih dalam mazhab Hanbali. Kemudian naik yang kitab berikutnya, kemudian naik yang berikutnya, sampai ketemu kitab puncaknya apa? Al-Mughni Ibnu Qudamah. Jelas? Wadih? Fa innahum ja'aluha an hadzal namat mutadarrajah minal mukhtasar ilal mutawassit ilal mutawwal. Dikarenakan mereka para ulama telah menjadikan ya, metode seperti ini ya, sudah bertingkat ya, atau mereka menjadikan di atas dasar jenis seperti ini mutadarrajah, bertingkat-tingkat dari yang ringkas sampai yang pertengahan kemudian yang mutawwal. Fa talibul ilmi yas'ad darajat. Seorang talibul ilmi dia naiknya bertingkat. Hadil mukhtasarat hiya mafatih al-ulum wa hiya usulul ulum. Ini buku-buku yang ringkas, dia adalah mafatih al-ulum. Kunci untuk ilmu-ilmu tadi. Dia adalah usulul ulum, usul ilmu. Walihada yaqulun man dhayya'al usul hurimal usul. Oleh karena itulah para ulama mengatakan siapa yang menyia-nyiakan usul ilmu, maka dia akan diharamkan untuk sampai kepada tujuan. Siapa yang menyepelekan usul ilmu yang disebutkan di mukhtasarat tadi ya ikhwan adalah usulul ilm, inti ilmu. Siapa yang menyia-nyiakan inti ilmu, dampaknya apa? Hurimal usul. Dia akan terhalangi, terharamkan untuk bisa sampai pada tujuan. Falladhi yudayyi al-mukhtasarat wa la yahtam biha wa yuridu an ya'khudhal ulum minal mutawwalat hadha yudayyi ya wa la yahsul ala syai'in li'annahu dayya'al usul. Maka orang yang menyia-nyiakan mukhtasarat, tidak perhatian dengan mukhtasarat dan dia ingin mengambil ilmu dari mutawwalat, ini namanya orang menyia-nyiakan waktu dan tidak akan mendapatkan sedikit pun dikarenakan dia apa? Dhayya'al usul, telah menyia-nyiakan usul ilm. Difahami? Kitab sepele, kecil. Ya ikhwan, kadang ada sebagian orang ya, kayak sok mantep. Bacanya apa? Aku mau baca Al-Mughni. Ana ingat dia zaman-zaman anak mondok dulu, di awal-awal anak mondok, ada sebagian thalibul ilmi itu mau bacanya apa? Al-Mughni. Ya ikhwan, buku itu pertama kelas-kelas antum thalibul ilmi, antum ini thalib. Jangan kan beli Al-Mughni. Beli Indomie aja nggak ada duit. Beli Al-Mughni Ibnu Qudamah yang harganya sampai jutaan, ratusan ribu. Ya, jutaan sekarang Mughni Ibnu Qudamah itu. Antum tahu Al-Mughni kita itu berapa belinya? Berapa? Tahu kan tuh? Al-Mughni Ibnu Qudamah itu berapa belinya? Hah? 3 juta? Mana 3 juta? Antum tuh carikan kitab di maktabah itu yang belinya 12.250.000. Ada itu kitab yang di maktabah itu, satu paket itu Syarah Sahih Muslim karya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi, itu kita belinya 12.250. Al-Mujtabah Syarah Sunan Nasa'i itu kita belinya 4.800.000 atau 4.500.000. Al-Mughni Ibnu Qudamah belinya 4.200.000. Itu kitab di dalam itu. Kalau mau dijual, udah puluhan juta itu. Ya, jangan antum maling. Mahal itu. Ya enggak? Kita cari kitab untuk para tulabul ilm. Kitab nggak ada yang mau malingnya, ya enggak? Santri nggak ada mau maling kitab, HP maling. Ya enggak? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, summa qal, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, hakadha kana salafuna salih fi talaqqihim lil ilm. Demikian juga para salafuna salih dalam talakkinya mereka mencari ilmu. Kanu yatadarrajun fi ta'allum wa la ya'khuduna al-ilma daf'atan wahidah. Dulu mereka bertingkat-tingkat dalam belajar, ya, bertahap, tidak mengambil ilmu sekaligus. Intaha kalamul allama al-Fauzan kama fi muhadarati al-qayyimah allati unwanuha at-ta'silul ilmi 'inda salaf. Jelas ya ikhwan? Wadih? Wadihun jiddan. Al-Allama Al-Fauzan yusi bil marahil wala yansah bis salasil.
Syekh Shalih Al Fauzan ya ikhwan menasihatkan untuk belajar itu bil marhalah. Marhalah itu apa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tahapan, tingkatan. Bukan dengan metode salasil. Laqad bayyana hadzal alim ar-rasikh bayanan sharihan anna al-manhajiyya as-sahihah fil marahil. Sungguh Syekh Shalih Al Fauzan, seorang alim yang rasikh ini tadi, telah menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang bahwasannya manhajiyah yang benar dalam menuntut ilmu dalam bentuk marahil, bukan dengan silsilah. Wa anna akhdhal ilma bi tariq as-salasil ya'khudh 'ala talib al-umrah wa la yasil ilal matlub. Karena mengambil ilmu dengan metode silsilah itu bisa mengambil umur yang panjang bagi seorang penuntut ilmu dan tidak mencapaikan pada yang dia tuju. Waktunya habis di pondok. Berapa lama tuh di pondok pesantren? 7 tahun, 9 bulan. Apa saja yang dipelajari? Belajar bahasa Arab, kitab apa antum yang sudah selesai? Kitab ini sampai berapa jilid? Sampai 23 jilid. Sampai 23 jilid. Ya enggak? Panjang kali itu kitab. Ya enggak? Wallahu taala alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Naktafi bihadzal qadar.